Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fani Adi Irma, spesialis patologi klinik. Hari ini kita akan membahas KKD mengenai interpretasi dari darah lengkap dan profil besi. Ya, jadi darah lengkap dan darah rutin bedanya, di darah rutin itu kita tidak mengerjakan laju endap darah, tapi kalau darah lengkap kita melakukan laju endap darah. Oke ya. Jadi untuk apa kita melakukan pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap ini? Pertama, kita untuk melihat kemajuan dan respon terapi pada pasien yang menderita suatu penyakit infeksi. Kemudian untuk pemeriksaan penyaring untuk menunjang diagnosa suatu penyakit. Ketiga, untuk melihat bagaimana respon tubuh terhadap suatu penyakit. Dan yang keempat, untuk melihat kemajuan atau respon terapi ya. Pada lembar hasil pemeriksaan darah lengkap, kita tuh bisa melihat ya kadar Hb, kemudian jumlah eritrosit, jumlah leukosit, hematokrit, kemudian jenis leukositnya, jumlah trombosit, dan lain-lainnya ya. Laju endap darah. Nah, sekarang kita membahas satu-satu. Hemoglobin itu merupakan protein pada sel darah merah ya. Jadi red blood cell kalau istilah bahasa kerennya. Jadi dia berfungsi untuk apa red blood cell ini atau hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Nah, bayangkan kalau hemoglobin kita kurang dari normal, otomatis oksigen itu tidak bisa sampai ke seluruh tubuh ya. Nah, untuk membuat suatu hemoglobin dalam di tubuh kita itu harus zat besinya harus terdapat, harus normal. Hemoglobin zat besi inilah yang membuat hemoglobin darah menjadi berwarna merah. Kalau dari hemoglobin kita tahu bahwasannya bisa berbeda-beda menurut umur dan menurut faktor umur. Misal terutama pada bayi baru lahir itu dia hemoglobinnya minimal itu 16,5 plus minus sampai 3 gram per desiliter. Antara laki-laki dan perempuan juga beda menurut WHO, nanti kalian baca. Kemudian kalau kadar hemoglobin dalam darah kurang disebut dengan istilah anemia ya. Jadi banyak penyebab anemia. Pertama karena intake zat besi berkurang atau intake zat besi itu kurang dalam makanan, misalnya pada pasien kurang gizi. Kemudian kalau pabriknya rusak, misalnya gangguan sumsum tulang ya. Jadi kalau pabriknya rusak, mau kita makan zat besi sebanyak apapun, otomatis tidak bisa kita membuat hemoglobin karena pabriknya rusak, gangguan sumsum tulang. Kemudian adanya perdarahan yang baik secara akut maupun kronis ya. Kemudian bisa juga terjadi karena akibat efek samping pengobatan kemoterapi dan penyakit kronik lainnya. Misalnya apa penyakit kronik? Kanker, lupus, TBC, itu dapat mengakibatkan anemia. Jadi anemia itu sekali lagi adalah Hb-nya kurang dari normal. Kemudian bisa nggak kadar Hb-nya tinggi lebih dari normal? Ada, normalnya ada ya. Misalnya di dataran tinggi. Jadi kalau kita tinggal di gunung, hemoglobin kita tinggi. Kenapa? Karena makin ke atas, makin tinggi, oksigen itu berkurang, sehingga kompensasi dari tubuh untuk membentuk eritrosit atau hemoglobinnya sebanyak mungkin untuk menangkap oksigen, sehingga nanti kalau kita periksa hemoglobinnya akan meningkat ya. Jadi dataran tinggi, orang merokok, kemudian penyakit gangguan jantung misalnya CHF. Jadi kalau gangguan jantung itu otomatis mekanismenya gini, kalau dia gangguan jantung berarti
memompa jantung itu terjadi gangguan, sehingga darah itu tidak sampai ke tempat tujuannya, ke seluruh tubuh. Otomatis sumsum tulang memerintahkan tubuh untuk membuat eritrosit atau hemoglobin dalam jumlah yang banyak, sehingga biasanya pada pasien CAF hemoglobinnya tinggi. Oke, sekarang kita setelah hemoglobin berarti kita periksa, kita bicara tentang eritrosit. Hemoglobin itu ada di eritrosit. Nah, eritrosit ini dia fungsinya sama ya, karena tempatnya hemoglobin, dia mengangkut oksigen dari paru-paru diedarkan ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Nah, nilai normal eritrosit itu kalau dewasa 4,3 juta sampai 5,9 juta. Nah, perempuan juga nggak jauh beda ya, 3,9 juta sampai 4,8. Nah, kalau pada anak-anak bayi baru lahir ya biasa tinggi, HB-nya tadi tinggi, berarti eritrositnya juga tinggi ya, 5,0 sampai 7,0 juta. Ini eritrosit yang tinggi bisa kita temukan pada kasus apa? Hemokonsentrasi ya. Sama tadi kayak HB juga. Hemokonsentrasi itu berarti kita terjadi dehidrasi ya. Kemudian PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik, gagal jantung, merokok, preeklamsi dan lain-lainnya. Kemudian eritrosit rendah sama tadi dengan HB, misalnya anemia ya, leukemia, hipertiroid, dan penyakit kronik seperti kanker, lupus, ginjal dan lain-lain. Leukosit ini fungsinya adalah daya tahan sel imun untuk memerangi infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun proses metabolik toksin dan lain-lainnya. Nilai normal leukosit berkisar sekitar 4.000 sampai 10.000 sel per mikroliter darah. Dari kadar leukosit kita bisa ditemukan atau malah bisa kita duga ini pasien ini infeksi oleh karena virus ataupun karena bakteri ya. Jadi banyak yang bisa meningkatkan kadar leukosit. Kadar leukosit misalnya terjadi pada pasien trauma, kemudian pada pasien infeksi bakteri ya, kemudian pada penyakit inflamasi kronik, perdarahan akut, leukemia, gagal ginjal dan lain-lain. Kemudian kalau dia menurun, ingat pada infeksi virus hampir 100% leukositnya menurun ya. Penyakit sumsum tulang, kemudian pada penyakit keganasan juga leukositnya bisa menurun walaupun bisa juga meningkat. Trombosit merupakan bagian darah juga yang fungsinya untuk membantu dalam proses pembekuan darah dan menjaga integritas vaskular ya. Kemudian ada kelainan bentuknya, misalnya trombositnya besar ya, atau istilahnya giant platelet, dan juga ada trombositnya yang bergerombol atau dia agregasi atau clumping ya. Kemudian nilai trombosit normalnya adalah 150.000 sampai 400.000 atau 450.000, ada di masing-masing lab itu berbeda-beda ya, ada yang 400, ada yang 450 sel per mikroliter darah. Nah, kalau trombosit tinggi namanya trombositosis, kalau leukosit tinggi namanya leukositosis. Nah, trombositosis dia terjadi pada pasien, misalnya pada pasien infeksi kronik itu biasanya terjadi trombositosis ya. Kemudian trombosit yang rendah disebut trombositopenia, leukosit rendah disebut leukopenia. Nah, trombositopenia ini biasa ditemukan pada kasus demam berdarah ya, idiopatik trombositosis, trombositopenik purpura atau ITP, kemudian supresi sumsum tulang biasanya pada pasien anemia aplastik. Oke, sekarang kita baca aksesoris, kita belajar tentang aksesoris dari eritrosit lainnya ya. Apa itu? Misalnya hematokrit. Hematokrit merupakan ukuran jumlah sel darah merah dalam 100 ml darah yang dinyatakan dalam persen.
bagi pasien anak-anak ini perlu ya, karena menilai dia terjadi shock ataupun dehidrasi itu kita bisa dilihat dari hematokrit yang meningkat lebih dari 20%. Nilai normal hematokrit pada laki-laki antara 40 sampai 42%, perempuan 45 sampai 47%. Jadi kalau ada kenaikan di nilai normal itu sekitar 20%, nah itu berarti hematokritnya meningkat, menunjukkan keadaan pada dehidrasi berat. Kemudian laju endap darah. Laju endap darah ini adalah kecepatan sedimentasi eritrosit dalam darah, biasanya diukur dengan satuan milimeter per jam. Ini sebenarnya sih tidak spesifik, tapi biasanya dia laju endap darah meningkat pada pasien infeksi kronik, kemudian kerusakan jaringan, kemudian penyakit malignansi atau keganasan, dan lain-lainnya. Oke, nilai normal laju endap darah ini kalau laki-laki 0 sampai 15 mm per jam, perempuan lebih tinggi yaitu 0 sampai 20 mm per jam. Dia bisa dilakukan dengan cara metode Westergen. Jadi ada tabung, kita berdirikan, kita isi darah di dalam tabungnya, kemudian kita tunggu 1 jam mengendap sampai dia mengendap. Nanti kita bisa baca. Oke. Sekarang aksesoris lainnya dari pemeriksaan eritrosit apalagi yaitu indeks eritrosit. Nah, indeks eritrosit ini, dari hasil indeks eritrosit ini kita bisa membedakan pasien itu anemia apa. Misalnya HB-nya udah turun, ya HB-nya di bawah normal. Nah, dari MCV, MCH dan MCHC kita bisa menilai pasien ini anemia normokrom normositer, anemia hipokrom mikrositer, dan anemia makrositer. Nah, kalau mean corpuscular volume atau volume eritrosit rata-rata, berarti dia menunjukkan diameter daripada eritrosit ya. Nah, selain dari alat, kita bisa juga menghitungnya dari pemeriksaan manual ya. Jadi berapa jumlah hematokrit per eritrosit, jumlah eritrosit dalam juta, kita kalikan 10. Nilai normalnya adalah 82 sampai 92 sampai 92. Ini pun bervariasi di antara lab, tapi tidak jauh beda. Kemudian mean corpuscular hemoglobin adalah hemoglobin eritrosit rata-rata. Artinya banyaknya hemoglobin per eritrosit. Jadi di sini kita menggambarkan pucat atau tidaknya hemoglobin itu. Nah, atau MCH itu sama dengan hemoglobin secara manualnya ya. Pemeriksaan HB-nya berapa dibagi jumlah eritrosit, baru kita kalikan 10. Normalnya 27 sampai 31 pikogram. Itu juga dengan MCHC. Ya, mean corpuscular hemoglobin konsentrasi. Tapi yang penting yang dua tadi, MCH dan MCV. Itu yang paling penting untuk menunjukkan apakah itu anemia normokrom normositer, anemia hipokrom mikrositer, atau anemia makrositer. Jadi kalau MCH dan MCHC-nya kurang dari normal itu disebut anemia hipokrom mikrositer. Apabila meningkat disebut dengan anemia makrositer. Kalau normal baru kita sebut anemia normokrom normositer. Setelah kita menghitung jumlah leukosit, kita juga bisa melihat jenis leukosit. Ya, jadi melihat jenis leukosit ini kita hitung, bisa kita hitung per 100 lapangan pandang, bisa per 100 sel, bisa kita hitung juga per 500 sel kalau manual. Kalau di alat bisa ya langsung otomatis keluar. Apa gunanya? Melihat jenis leukosit ini banyak fungsinya. Jadi kita melihat misalnya jenis leukosit itu kan ada neutrofil, ada limfosit, monosit, eosinofil dan basofil. Nah, yang kelima ini merupakan istilahnya tentara yang ada tentara, ada polisi, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Nah, masing-masing punya tugas yang berbeda.
Nah, kalau bakteri biasanya apa? Kita lihat neutrofilnya yang meningkat. Ya. Kalau limfosit juga dengan monosit, misalnya di virusnya dia mungkin meningkat atau menurun. Sementara kalau alergi udah jelas eosinofilnya meningkat, dan pada keganasan bisa basofilnya yang meningkat. Jadi masing-masing punya tugas yang berbeda. Nah, makanya kita harus menghitung jenis leukosit tadi untuk membantu perkiraan penyebabnya apa. Nilai normalnya eosinofil 1 sampai 5 sampai 3, basofil itu 0 sampai 1. Sementara neutrofil 55 sampai 70%, limfosit 20 sampai 40%, monosit 2 sampai 8%. Itu normalnya. Kalau platelet distribution weight ini maksudnya adalah banyaknya variasi ukuran trombosit. Kalau dia tinggi, koefisien dari variasi ukuran trombosit ini, kita mungkin bisa menunjukkan bahwasanya ini terjadi peningkatan pembentukan trombosit. Sementara kalau dia PDW-nya kecil, platelet distribusinya kecil, itu berarti mempunyai ukuran yang kecil. Nah, kemudian kalau red cell distribution weight, nah ini juga sama ya, koefisien variasi dari volume eritrosit atau bentuk eritrosit. Jadi kalau RDW-nya tinggi, berarti ukuran eritrosit itu bermacam-macam dan bentuknya juga bermacam-macam. Contohnya yang RDW-nya tinggi, misalnya pada anemia defisiensi besi. Kemudian apalagi talasemia, defisiensi asam folat, dan defisiensi vitamin B12. Kalau rendah berarti dia eritrositnya kecil-kecil ukurannya, tidak begitu banyak variasinya. Nah, sekarang kita interpretasi mengenai besi ya. Kenapa penting besi? Besi ini penting untuk membuat hemoglobin. Jadi tanpa besi atau besinya rendah, otomatis pembentukan hemoglobin dan bentuk dari eritrosit ini menjadi terganggu. Kalau profil besi dalam tubuh kita terganggu. Kemudian seperti kita tahu tadi di atas, kalau besi terganggu, otomatis nanti eritrosit kita, hemoglobin terganggu, eritrositnya pun terganggu, sehingga di dalam morfologi darah tepi kita bisa melihat bentuk-bentuk eritrosit itu yang berbeda dari normal. Misalnya kita ketemu nanti dengan sel eritrosit yang berbentuk seperti pensil, berbentuk seperti elips, target cell, nanti bisa kalian lihat bermacam-macam karena adanya gangguan daripada zat besi. Kemudian zat besi ini dia berikatan pada transferin yang ada reseptornya, baik dari seri eritroid, dari blastnya sampai ke retikulosit. Nah, nanti di eritrositnya, di retikulositnya, kemudian makin matang transferin, reseptor transferin itu makin hilang sehingga zat besi dilepaskan, dan zat besi ini akan berikatan dengan protoporfirin untuk membentuk hemoglobin ya. Jadi bisa dibayangkan kalau zat besi ini kurang, otomatis pembentukan hemoglobin pun berkurang. Profil besi apa aja yang bisa diperiksa? Pertama, ferritin ya. Ferritin itu merupakan cadangan besi yang ada di makrofag ya. Kemudian apalagi? Hemosiderin. Jadi kalau ferritin ini, dan ferritin terutama, dia kalau membuat eritropoiesis, membentuk sel darah merah kembali, itu dibutuhkan dari ferritin yang dari makrofag dilepaskan, sehingga digunakan untuk proses eritropoiesis. Kalau hemosiderin adalah zat besi yang berada di dalam sumsum tulang.
Transferin merupakan salah satu dari profil besi yang bisa diukur. Jadi transferin inilah yang mengikat besi untuk dibawa ke seluruh tubuh. Nah, jadi dinyatakan dalam total iron binding capacity. Jadi ini ibaratkan kalau kita mau ke amplas, jadi kita naik angkot ya. Jadi orang-orang yang penumpangnya itu ibaratkan zat besi. Nah, kalau di terminal di amplas itu harus dia butuh misalnya 1.000 orang. Nah, bagaimana kalau 1.000 orang ini berkurang? Otomatis angkot untuk mencari orang harus mencari penumpang lebih banyak lagi, sehingga angkotnya pun harus ditambah. Nah, begitu juga lah ini. Jadi transferinnya menjadi TIBC-nya menjadi meningkat pada pasien anemi. Zat besi pada plasma itu kira-kira 18 mikromol per liter atau setara dengan 100 mikrogram per desiliter. Kalau TIBC-nya 56 mikromol setara dengan 300 mikrogram per desiliter. Oke. Jadi yang penting ferritin, serum iron, dan TIBC tadi. Pemeriksaan soluble transferin receptor atau STFR. Dalam plasma soluble transferin receptor ini berada dalam bentuk kompleks dengan transferin, memiliki berat molekul 320 kilodalton. Jadi dia berkorelasi dengan jumlah reseptor transferin yang diekspresikan ke permukaan sel. Sehingga kadar saturasi transferin reseptor ini tidak dipengaruhi oleh protein fase akut. Jadi beda dengan ferritin. Ferritin itu kalau kita mengukur ferritin pada pasien yang mengalami infeksi, itu akan terjadi bias, artinya kadar ferritin yang tidak sebenarnya. Jadi lebih bagus kita memeriksa STFR karena dia tidak dipengaruhi oleh protein fase akut. Jadi kerusakan hati akut dan keganasan ini tidak mempengaruhi juga kadar STFR. Nah, kadar saturasi transferin reseptor ini dapat digunakan untuk monitoring aktivitas eritropoiesis. Dibandingkan kalau kita memeriksa, lebih bagus daripada kita periksa ferritin atau transferin. Apa-apa saja yang kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk menunjukkan bahwasanya seorang pasien itu anemi, ya, atau pembagian anemia. Pertama, dari awal kita periksa dulu pasiennya dengan, kita minta pasiennya darah lengkap ya. Kemudian kita tentukan ini MCH, MCHC dan MCHC-nya kemana dia? Apakah dia ke anemia hipokromikrocyter, anemia normokromormositer, atau anemia makrositer. Terus kita bisa melihat saturasi transferinnya biasanya di bawah 5% ya. Jadi kita kalau di bawah 5% saturasi transferinnya, kita ini anemia. Kemudian anemia defisiensi besi. Kemudian serum ferritin kurang dari 10 nanogram per mililiter. Kemudian bisa kita periksa protoporfirin di eritrosit bebas sangat meningkat, yaitu 200 mikrogram per desiliter. Kemudian otomatis tadi terjadi peningkatan TIBC ya, normal orang dewasa 240 sampai 360 mikrogram per desiliter. Di sini kita beda ya, anemia defisiensi besi dengan anemia penyakit kronik. Kalau penyakit kronik peningkatan TIBC tidak terjadi karena dia disebabkan oleh infeksi anemia kronik. Kalau dia anemia defisiensi terjadi peningkatan TIBC. Jadi kita bisa membedakan ya, yang mana
anemia penyakit kronik atau anemia defisiensi besi. Kadar zat besi kurang dari 40 mikrogram per desiliter. Nah, pada hapusan darah kita bisa menunjukkan anemia hipokromikrositer, anisositosis, poikilositosis. Poikilositosis itu biasanya kelainan bentuk eritrositnya banyak ya, lebih dari 3 atau 5 bentuk. Kalau anisositosis ukuran eritrositnya tidak sama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa membentuk sel pensil, kemudian sel target. Demikianlah penjelasan hari ini mengenai KKD kita dengan judul pemeriksaan interpretasi pada pemeriksaan darah lengkap dan interpretasi hasil dari zat besi, profil zat besi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.